Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى صراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak meluangkan waktu kita bersama membaca kitab-kitab Allah, membaca dan mempelajari hadis Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada sore hari ini adalah dosa besar tapi dianggap biasa. Dosa besar tapi dianggap biasa, fokusnya pada pembahasan tatayyur. Fokusnya pada pembahasan tatayyur. Jemaah yang dirahmati Allah, apa itu tatayyur? Atau biasa juga diistilahkan dengan tiyarah. Tiyarah. Tatayyur berasal dari kata tayrun, artinya burung. Tayrun itu artinya burung. Tairatun, apa? Tairah, pesawat. Ya. Pembahasan tentang tiyarah atau tatayyur ini masuk dalam pembahasan akidah. Ya, cakupannya pada pembahasan akidah.
Pengertian lain disebutkan bahwa tiarah ini adalah beranggapan sial. Ketika tertimpanya suatu musibah pada sesuatu yang bukan merupakan sebab dari sisi syar'i, baik itu dengan orang, dengan benda tertentu, dengan tumbuhan, dengan waktu, atau bahkan dengan angka-angka tertentu atau tempat-tempat tertentu. Jadi anggapan sial ini dikaitkan bisa dengan orang, ya, bisa juga dengan benda. Beberapa pendapat ulama tentang tiyarah ini. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa tatayyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau bahkan yang diketahui. Misalkan kalau apa yang dilihat, melihat sesuatu yang menakutkan misalkan, ya. Kalau melihat sosok makhluk yang tinggi mengenakan pakaian putih di malam hari misalkan, itu pertanda bahwa kita akan celaka. Nah, ini namanya apa? Beranggapan sial. Atau yang didengar, misalkan mendengar burung gagak. Nih, kalau burung gagak kedengaran suaranya, besok akan ada yang meninggal. Ada yang masih begitu, Pak? Ya. Atau dengan pengetahuan tanggal, angka atau bilangan tertentu. Nih, kalau kamu menikahkan anak kamu di tanggal sekian, bulan sekian, itu pernikahannya tidak akan lama. Akan ada di antara mereka nanti yang meninggal. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Tiyarah atau tatayur menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, orang yang bertatayur itu jiwanya tersiksa, sempit dadanya, dan tidak pernah merasa tenang. Bahkan beliau mengatakan buruk akhlaknya, mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya, menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Kenapa demikian? Karena dia selalu beranggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatayyur itu menafikan atau meniadakan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang yang bertatayur atau orang yang beranggapan sial,
tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Ta'ala dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Ini orang yang bertatayur. Contoh tadi, ada sebagian dari saudara kita sampai dengan saat ini masih bertanya ketika akan melakukan safar, mendatangi orang pintar, nanya, kalau saya safar tanggal sekian baik apa tidak? Ya, sama kasus tadi, ingin melakukan pernikahan, kemudian orang pintar tadi yang dianggap pintar menghitung-hitung, nih kalau dilakukan tanggal sekian akan terjadi begini, dihitung sama dia, meskipun ngitungnya nggak pakai kalkulator. Atau misalkan menikahkan anak saudara, sesama saudara, adik kakak nikah di waktu sama misalkan, orang beranggapan bahwa pasti akan terjadi sesuatu sama salah satunya. Jadi mereka menghilangkan tawakal kepada Allah. Mereka bergantung kepada benda, kepada hitungan angka, dan bahkan kepada orang lain. Hilang tawakalnya kepada Allah. Kalau kamu duduk di depan pintu di waktu maghrib, itu pamali. Ya, meskipun Pak Mali nggak tahu apa-apa, apalagi Bu Mali. Niatnya bagus agar anaknya kalau sudah waktu maghrib jangan lagi duduk di depan pintu, langsung segera sholat. Tapi caranya itu ditangkap sama anak sampai ia dewasa dan diajarkan lagi kepada anaknya, sehingga menjadi turun-temurun. Kalau duduk di waktu maghrib depan pintu, pamali, nanti diambil sama syaitan, sama jin, dibawa. Ya, tanpa ada penjelasan kenapa hal itu dilakukan. Yang kedua, meniadakan tauhid karena ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, dan termasuk takhayul atau keraguan-raguan, sesuatu yang tidak pasti, hanya berkhayal. Ya, hanya berhalusinasi. Apalagi dengernya kata orang, kalau lewat di belakang, kalau lewat depan pohon mangga ini, biasanya orang itu ya ada yang nyolek misalkan. Dan itu menjadi suatu keyakinan. Bahkan tidak ada orang yang lagi lewat di depan pohon mangga itu, bertakhayul. Nah, ini dampak dari tatayur, meniadakan tauhid dari dua segi tadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini bukan sesuatu hal yang baru. Bahkan sebelum Islam itu hadir, sudah ada anggapan-anggapan sial seperti ini. Allah kabarkan kepada kita bagaimana Fir'aun itu beranggapan sial. Fir'aun, kata Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 131, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةِ, kemudian apabila datang kepada mereka, mereka ini adalah Fir'aun dan rakyatnya, kemakmuran, datang kemakmuran kepada mereka, tumbuh-tumbuhan menghijau,
buah-buahan, tanaman, semuanya makmur pada saat itu. Qalu, mereka berkata, lana hadhihi, itu adalah karena usaha kami. Mereka katakan seperti itu. Kalau yang terjadi adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kemakmuran, kenikmatan, mereka mengatakan lana hadhihi, itu karena usaha kami. Wa in tusibahum sayyi'ah, tetapi jika mereka ditimpa kesusahan, panen gagal, ya, peternakan gagal, semuanya gagal, ya tayyaru bi Musa wa man ma'ahu, mereka lemparkan kesialan itu kepada Nabi Musa dan bersama orang-orang dengan Nabi Musa. Ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, bukan karena Nabi Musa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Mereka kemudian ditimpa kesusahan, ditimpa kemelaratan, mereka mengatakan apa? Ini gara-gara Musa. Ya, ini gara-gara Musa dan kaumnya sehingga kita ditimpa kesusahan. Nah, ini Fir'aun sudah beranggapan sial pada saat itu. Dan tiarah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan syirik. Ya. Dari mana? Kita akan temukan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Tiarah itu syirik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali mengatakan at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk. Wa ma minna illa, ya. Dan setiap orang pasti terlintas dalam dirinya sesuatu tentang beranggapan sial itu. Dan kita pasti terlintas dalam diri kita, pernah terkadang muncul anggapan sial itu. Apalagi kalau disebutin sial nih. Kenapa harus lewat ini? Udah tahu macet, kenapa saya lewat ini? Sial banget nih. Ya. Dengan sendirinya kita mengakui, mengucapkan itu juga. Ya. Bahkan terkadang kita mengungkapkan suatu ungkapan, aduh, kalau seandainya tadi saya nggak datang, saya nggak akan begini nih. Kalau seandainya saya tadi nggak datang, saya tidak akan begini. Itu beranggapan apa? Sial. Ya. Walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Hanya saja Allah menghilangkan semua itu dengan tawakal. Ya. Makanya sebelum kita berangkat pergi ke tempat pekerjaan kita ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, karena setiap hari kita melewati tempat jalan itu, kita tahu kondisi jalan sebenarnya seperti apa. Ya. Anggapan kita bahwa jalan itu kondisinya akan sama pada hari-hari seperti kita lewati. Namun di hari itu kita terjebak pada kemacetan yang panjang, karena tidak terbiasa dengan hal itu, akhirnya muncul ungkapan sial. Yang mestinya kita lakukan adalah, sudah tahu bahwa hari itu tidak akan macet karena perkiraan sama dengan hari kemarin, kemudian kita lewat.
Ya, kita naik kendaraan, kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tawakal kepada Allah. Itu yang benar. Adapun nanti ketika di tengah perjalanan ada sesuatu yang memang di luar perkiraan kita, itu adalah kehendak Allah. Yang penting kita sudah menggantungkan harapan kepada Allah. Itu akan hilang kata Rasulullah dengan apa? Tawakal kepada Allah. Jadi menghilangkan beranggapan sial itu dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini doa penangkal anggapan sial. Man raddat tiyarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa mengurungkan niatnya karena tiarah, maka ia telah berbuat syirik. Contohnya begini, kita sudah menetapkan tanggal pernikahan anak kita tanggal 16 Agustus 2024. Kita sudah tetapkan, kita sudah share undangan kepada tetangga, kolega kita, saudara, rekan kerja kita, sudah dibagikan undangan. Namun tiba-tiba calon besan kita datang ke rumah kita berkata, mohon maaf, kami tidak bisa melaksanakan pernikahan di tanggal 16 Agustus karena sesuai dengan hitungan bapak kami, tanggal tersebut kurang baik. Akhirnya pernikahan tersebut dibatalkan. Kata Rasulullah, maka dia telah berbuat syirik. Karena dia membatalkan dengan sebab apa? Tiara. Qalu ya Rasulullah, ma kafaratun dzalik? Jika kita sudah terlanjur melakukan demikian, sahabat bertanya, Rasul, kalau terlanjur melakukan demikian, apa tebusannya? Qala, beliau menjawab, ayyaqula ahaduhum, hendaklah di antara kalian memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Baik jamaah, kita baca sama-sama. Saya pandu ya. Saya baca doa ini, kemudian nanti bisa diikuti. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini doa yang hendaknya kita panjatkan agar kita terhindar dari tiara. Allahumma, ya Allah, la khaira illa khairuka, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada burung, artinya yang dijadikan objek tatayur itu, melainkan makhlukmu, ya. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wala hamata wala safarah. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Artinya begini, kalau ada di antara kita yang satu orang batuk, kemudian dengan sebab kita batuk, orang-orang pada batuk semua, dan kita mengatakan bahwa itu karena orang itu yang batuk menular, itu tidak dibenarkan. Ya, tidak
dibenarkan kecuali karena ketentuan Allah. Hendaklah kita mengatakan bahwa qadar Allah yang mentakdirkan. Ini gara-gara kamu ini yang batuk, sehingga semua kita jadi ikut batuk. Ya, kadang kita ngucapin gitu. Seandainya kamu tidak ada tadi, proposal kita nggak akan diterima pengajuannya. Ini gara-gara kamu, sehingga atasan kita mau menerima. Hati-hati ngomong begitu. Ya, untung kamu datang. Nah, untung kamu datang. Ungkapan-ungkapan seperti itu tanpa kita sadari kita telah melakukan tiarah. Ya. Sebaiknya bagaimana? Awali dengan qadarullah. Engkau datang tepat waktu sehingga bisa terselesaikan. Awali dengan ketentuan Allah. Akhirnya kamu datang juga, kalau enggak, saya enggak yakin ini bisa selesai. Hati-hati. Wala tiyarah, dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Wala hammah, dan tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang. Wala safara, tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Karena ada sebagian orang menganggap bulan Safar itu tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh melakukan ini itu. Ya. Sama anggapan masyarakat jahiliyah dahulu bahwa tidak boleh melakukan pernikahan di bulan Syawal karena mengakibatkan nanti terjadi malapetaka. Maka anggapan ini ternyata tidak benar. Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha menikah pada bulan Syawal. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyara wa yu'jibunil fa'lu. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya, dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Qalu wa mal fa'lu. Mereka berkata, apa itu adalah al-fa'lu? Qala kalimatun tayyibah. Maka ketika kita menemukan sesuatu yang kemudian membuat kita takjub, maka itulah yang disebut dengan al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Rasul mengatakan kalimatun tayyibah, kalimat yang tayyib. Jadi kalau kita tadi misalkan kita akan melakukan sesuatu kemudian tidak bisa dilakukan, lalu datang satu orang di antara kita, ya, misalkan nih ada mobil tiba-tiba mati total, ya, sudah berapa kali teknisi datang membenarkan, tidak juga benar tuh, nggak juga nyala tuh mobil. Sudah 5 orang, 6 orang datang, nggak nyala. Tiba-tiba datang satu orang di antara kita. Hanya beberapa menit dia lihat, dia bongkar, dia perbaiki, kemudian nyala itu mobil. Ketika melihat kejadian seperti itu, maka ungkapkanlah kalimat apa? Thayyibah. Jangan katakan kalau bukan karena kamu, tapi ungkapkanlah kalimat thayyibah. Qadarullah, ya, Masya Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah melalui engkau, ini tidak akan bisa terjadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan dalam masalah tiarah ini kita rinci menjadi 2 bagian. Yang pertama, jika menganggap bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah makhluk, ini jelas syirik akbar. Contoh, akan diadakan pesta bola. Khawatir terjadi turun hujan di sore hari, akhirnya mendatangkan pawang.
Mereka menganggap bahwa yang menghentikan hujan turun adalah makhluk tadi. Ini syirik akbar. Atau kita akan membangun rumah. Kemudian saat kita membangun rumah, kita mempercayai orang, kita datangkan orang untuk melakukan ritual-ritual tertentu, dan kita percaya bahwa dengan ritualnya maka proses pembangunan rumah kita akan lancar, tidak akan ada gangguan. Maka kita telah melakukan apa? Syirik akbar. Yang kedua, jika menganggap bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi masih terlintas ungkapan-ungkapan kepada makhluk, maka ini dikatakan syirik asgar. Contoh tadi, kita masih meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah, tetapi masih juga kita mendatangkan orang untuk bagaimana menahan hujan itu agar tidak turun. Keyakinan itu masih kuat kepada Allah. Nah, ini hati-hati perkara-perkara seperti ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 sebab haramnya melakukan tiarah. Yang pertama adalah di dalam tiarah itu terkandung sikap bergantung kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bergantung kepada apa? Kepada orang, kepada tempat, kepada benda, kepada angka, kepada apa yang dilihat, kepada apa yang didengar. Yang ada apa? Ketakutan berlebihan. Ya, beli mobil baru, sebelum dipakai disarankan sama orang pintar, ya, kasih sesuatu, garam, bawang merah, bawang putih di kap mobilnya selama 3 hari. Dulu waktu saya mendapatkan tugas dakwah di daerah Kalimantan Timur, mereka punya kebiasaan, para nelayan ketika akan menurunkan kapal mereka, kapal baru, saat ditarik ke laut diturunkan, mereka punya kepercayaan menaikkan orang hamil di atas kapal itu, Pak. Jadi perempuan-perempuan, ibu-ibu yang hamil di atas duduk, kemudian didorong kapalnya ke laut dengan harapan mudah-mudahan kapal itu berisi muatannya seperti orang hamil itu. Itu masih ada. Sudah masuk Isya, Maghrib. 3 menit lagi. Masih ada hal yang seperti itu. Ya. Yang kedua, tiarah itu melahirkan perasaan takut. Tadi, ya, takut. Ada orang mau jual rumah, murah lagi, udah SAM. Harga normalnya itu rumah 1 miliar, tetapi dijual harga 300 juta. Bayangin. Tapi nggak ada yang mau beli. Karena rumah ini penghuninya meninggal bunuh diri di dalamnya. Akhirnya nggak ada orang yang mau beli. Karena ketakutan. Ya. Beranggapan bahwa orang yang bunuh diri di rumahnya ini akan bangkit kembali mengganggu dia. Kalau ditawarin kita, ya kita ambil aja, Pak, ya. Sayangnya kita nggak ditawarin. Orang yang ditawarin orang tiarah lagi. Yang dimana mereka memiliki takut yang berlebihan, ya, nggak berani lewat depan kuburan,
Jadi orang tiarah itu melahirkan perasaan apa? Takut. Yang ketiga, tiarah itu membuka jalan penyebaran khurafat di dalam masyarakat. Ini dia TBC, takhayul, khurafat, dan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ini penyakit yang masih seperti kanker di tengah masyarakat kita, penyakit TBC ini. Banyak berandai-andai. Kenapa? Karena didukung dengan cerita-cerita takhayul. Kadang kalau bapak-bapak nggak sadar mau nidurin anaknya, cerita-cerita takhayul. Dulu nak, waktu bapak masih SD, ada penunggu rumah kita. Niatnya bagus agar anaknya cepat tidur karena takut. Sebenarnya mendatangkan apa? Pikiran-pikiran takhayul, khurafat, ya, muncul di tengah apa? Masyarakat kita. Ini masih banyak terjadi, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah meyakinkan kepada mereka bahwa yang mendatangkan bahaya, manfaat, kemudaratan, kerusakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah keyakinan kita kuat bergantung kepada Allah, ini tidak akan terjadi. Baik, kita dengarkan kumandang azan maghrib dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang dosa besar yang dianggap biasa, subtema tiarah atau tatayur. Kita akan menyampaikan beberapa contoh. Meskipun tadi dari awal sudah kita sebutkan contoh-contoh tiarah dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita dengar, kita lihat, bahkan terkadang kita juga melakukannya. Beberapa contoh ini kita ambil dari kejadian-kejadian yang pernah dialami, pernah didengar, dan pernah dilihat. Satu contoh, masih ada menganggap kalau anak sakit-sakitan itu, biasanya kalau anak kita sakit-sakitan yang masih kecil, balita, ada yang beranggapan bahwa namanya yang terlalu berat, namanya yang terlalu berat diemban sehingga harus ada penggantian nama. Dan ini terjadi, Pak. Saya sendiri yang alami. Ya. Dulu waktu anak saya pertama usia 2 tahun, dia tidak bisa buang angin sehingga menyebabkan perutnya kembung, Pak. Saya bawa ke rumah sakit yang ada di Jakarta ini. Setelah beberapa lama kita nunggu dokter anak gitu, lalu dipanggil kita, nama anak tadi, suruh masuk, periksa ke dokternya. Kebetulan saya ikut mendampingi dengan istri. Setelah diperiksa sama dokternya semua, saya tidak membayangkan kalau dokternya akan mengatakan demikian.
Ya. Masih ada seorang dokter yang percaya dengan hal seperti itu, padahal profesinya, kalau dia mengatakan demikian itu melanggar kode etik profesinya sebenarnya. Dipanggillah kita. Saya kira mau disampaikan itu gara-gara begini. Ternyata apa yang disampaikan, Pak? Pak, nama anak Bapak siapa ini? Saya sampaikan nama anak saya Hud Abdullah Musa. Mohon maaf, Pak, ini namanya terlalu berat. Langsung saya saat itu hilang feeling saya terhadap dokter itu, Pak. Saat dia mengatakan bahwa nama anak saya terlalu berat, dan dia sarankan saya untuk mengganti nama anak saya. Auzubillah. Setelah mendengar penjelasannya itu, saya langsung pulang, tidak lagi dibawa ke situ, Pak. Ada yang masih beranggapan seperti itu. Dan orang yang percaya langsung mengubah nama anaknya. Oke. Apalagi kalau misalkan yang tadi mengatakan itu dokter, itu makin kuat kepercayaan orang, Pak. Ini terjadi. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang kita juga mendengar di tengah masyarakat kita beranggapan bahwa datangnya musibah itu karena si A, misalkan. Dia baru datang ke kampung kita, sebelumnya tidak pernah terjadi. Ya. Waktu terjadi tsunami di Pandeglang kemarin, tahun berapa itu dulu? Ada satu kampung, ya, pokoknya kampungnya sekitar Carita itu, Pak, pantai Carita itu, beranggapan kalau tsunami itu datang disebabkan ada seseorang yang baru tinggal di kampung itu. Bayangkan, tuduhannya bahwa tsunami itu datang karena tadi si A yang baru datang di kampung itu. Dan bukan itu saja, hujan tidak turun gara-gara ini, panennya gagal gara-gara si ini. Jadi menuduh kesialan itu kepada orang. Dan ini terjadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita juga mendengar anggapan masyarakat bahwa bulan Sura atau bulan Muharram itu adalah bulan keramat, sehingga tidak diperkenankan untuk mengadakan hajatan pada bulan itu karena dianggap bulan apa? Keramat. Baik itu acara walimah atau acara-acara lainnya tidak diperkenankan dilakukan di bulan itu. Ini masih ada sebagian masyarakat yang memiliki anggapan seperti ini. Ya. Karena bulan itu dianggap sebagai bulan keramat. Ada dulu pernah saya ngalami dulu waktu kecil di kampung. Misalkan kita mau pergi mau main bola, ibu kita udah masak nih, karena kita nunggu kelamaan, teman manggil untuk main bola. Biasa kita dipanggil oleh ibu. Atau mungkin ada yang pernah ngalami, cicipin dulu. Kalau kita nggak nyicipin, maka akan terjadi apa? Satu hal yang musibah bagi kita. Ini pernah terjadi. Ya. Atau misalkan masih ada anggapan jika lewat di depan kuburan yang tadi kita sampaikan, selalu sial dan sering melihat hantu gentayangan. Nah ini bukan hantu, bayangannya sendiri dia lihat, dia takut ya. Ya. Nah ini contoh-contoh tiarah dalam kehidupan kita, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang kita temukan di tengah masyarakat kita.
Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal kita sampaikan bahwa penangkal dari tiarah ini adalah tawakal kepada Allah. Inilah senjata kita orang mukmin agar kita terhindar dari tiarah ini, maka kita tawakal kepada Allah. Menggantungkan harapan kepada Allah. Maka tawakal ini jemaah yang dirahmati Allah bukan hanya sekedar pasrah kepada Allah, tapi ada tindakan-tindakan yang lain dilakukan ketika kita akan bertawakal kepada Allah. Karena tawakal ini gabungan antara ketenangan hati dan kekuatan keyakinan. Maka muncullah kenyamanan di dalam hati. Kalau dua ini dikumpulkan, maka kita akan betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang sudah tawakal tetapi dia masih merasa bingung, takut. Itu tawakalnya belum sempurna. Dia masih ragu-ragu. Ada seorang pemuda yang akan hendak melangsungkan pernikahan. Dia sudah melamar, dia sudah yakin dengan gadis pilihannya, undangan sudah disebarkan, tapi masih muncul keraguan, ketakutan di dalam dirinya, berarti tawakalnya belum sempurna kepada Allah. Dan dia belum yakin. Ya. Tawakal itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan adanya sebuah usaha. Bukan hanya digantungkan kepada Allah, tapi ada usaha. Dalam satu riwayat disebutkan ketika ada orang Arab yang datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, untuk melaksanakan salat asar. Dia menggunakan unta merah yang sangat bagus. Saat dia turun dari untanya, dia lepas begitu saja, kemudian dia salat. Selesai dia salat, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kamu tidak ikat untamu?" Apa katanya? "Saya tawakal kepada Allah. Jika memang Allah berkehendak unta ini akan hilang, saya ikat pun pasti akan hilang. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak unta ini hilang, saya tidak ikat pun itu tidak akan hilang." Kata Rasulullah apa? "Ikatlah untamu, lalu tawakallah kepada Allah." Jadi tawakal itu harus ada usaha dulu dilakukan, ada doa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, bukan beranggapan sial, tapi ada doa. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'us sayyi'ati illa anta. Tidak ada yang dapat menolak bahaya kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Dan tidak ada upaya dan daya melainkan dengan Engkau. Minta kepada Allah. Ini senjatanya orang beriman. Ya. Makanya setiap kita keluar rumah, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu senjata kita. Maka segala sesuatu yang membuat kita takut, yang membuat kita ragu-ragu, anggapan-anggapan sial itu hilang dengan doa la haula wala quwwata illa billah. Tetapi yakin bahwa semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan inilah yang muncul di dalam iman seseorang. Karena tadi awal kita menyampaikan bahwa pembahasan ini terkait dengan akidah. Ya. Maka ada dampak ketika orang melakukan perbuatan tadi beranggapan sial itu, jatuh pada nilai-nilai kesyirikan.
Karena akidah itu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengikat ikatan akidahnya kepada selain Allah, maka jatuh pada nilai kesyirikan. Ya. Meskipun menurut kita itu adalah sesuatu hal yang biasa. Contoh-contoh tadi memang sering kita dengar. Mungkin waktu kita di waktu kecil, di waktu remaja di kampung, atau bahkan di kota-kota modern saat ini masih juga sempat kita dengar hal demikian. Ditambah lagi zaman ini, zaman yang modern ini, muncul orang-orang yang menguatkan ini. Baik itu yang dia digelar sebagai kiai, baik itu yang dia digelari sebagai ustadz, baik itu yang digelari sebagai orang pintar, baik itu yang digelari sebagai habib, macam-macam. Ya. Justru menguatkan anggapan seperti ini. Dan ini PR besar bagi kita para dai yang ingin mengajak ke tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita sekarang ini, kalau dulu mungkin belum ada media sosial, kita menyampaikan dakwah, kita hipnotis orang dengan dakwah tauhid kita. Ternyata sekarang dengan adanya media sosial, perang propaganda menyebarkan khurafat, tahayul, bid'ah ini makin merajalela. Mereka juga punya media sosial, sehingga orang yang memiliki kepercayaan seperti itu setelah melihat tayangan-tayangan tadi makin bertambah. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, ternyata ada pendapat dari ustadz ini yang membenarkan itu. Ya, itu tantangan kita. Sehingga muncul saat sekarang ini orang yang tidak dikenal tiba-tiba jadi ustadz. Ya, membacakan hadis, membacakan ayat yang tidak sesuai. Dan anehnya banyak pengikutnya. Ternyata setelah kita selidiki, pengikutnya itu bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang pintar. Ya. Karena umat ini sekarang dihipnotis dengan sesuatu yang praktis. Tujuan kita sama, pingin ke surga. Ngapain susah-susah kalau ada yang gampang? Tetapi sampai juga. Pikiran orang begitu. Ngapain sholat? Ngapain bangun malam? Ngapain sedekah? Ngapain haji? Kalau ada jalan pintas, ujungnya juga ke surga. Jelas orang akan milih jalan pintas ini, Pak. Apalagi disuguhi dengan dalil-dalil yang batil. Inilah yang terjadi saat sekarang ini. Kalau kita lihat di media sosial, wah, terjadi perdebatan pendapat ini. Orang yang awalnya mau hijrah, itu bisa jadi mereka lebih mantapkan keyakinan yang lama mereka karena ada penguatan tadi. Dan ini penyakit di masyarakat kita. Kemarin viral, Allahu a'lam, itu acara katanya sedekah bumi. Itu terjadi di Cirebon atau daerah mana itu. Membuat semacam binatang yang diarak-arak, mengeluarkan semua hasil bumi, buah-buahan, padi, beras, dibawa diarak-arak, persembahan untuk sedekah bumi. Allah berkehendak kebakaran, Pak. Ya. Dan itu masih terjadi sampai dengan saat ini. Hal-hal seperti itu, memberikan sesajen. Ya. Apalagi saat ini orang-orang dengan mudah melakukan sesuatu karena pembenaran.
Ketika dihadapkan kita kepada orang-orang seperti itu, kita bicara tentang dalil, terkadang tidak diterima dalil sahih. Berargumentasi dengan dalil, ayat, hadis-hadis sahih itu tidak diterima, Pak. Ya. Kalau sudah bahas dalil pokoknya, udah. Kalau pokoknya kata guruku, pokoknya udah. Apalagi kalau dalilnya ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kami. Ya. Dan kadang, Pak, sesuatu yang kita prasangkakan itu benar terjadi, itu, Pak, luar biasa ujian buat kita, Pak. Contohnya begini. Kemarin saya ngisi di suatu masjid di Kemayoran. Ya. Dia cerita, Ustadz, dulu saya waktu mau menikah, kebetulan saya punya abang. Ya. Pikiran saya, Ustadz, kalau menikah bareng abang berdua itu kan lebih irit, Ustadz. Ternyata ibu tidak membolehkan, katanya nanti ada terjadi sesuatu di antara kami. Tapi saya langgar, Ustadz. Saya enggak berkeyakinan seperti itu. Yang saya yakin kalau semua itu atas kehendak Allah. Setelah seminggu menikah, Ustaz, ternyata istri abang saya meninggal. Ibu saya bilang apa, Ustaz? Tuh kan, ku bilang. Tuh kan, ku bilang. Akhirnya semakin kuat, Ustaz, kepercayaan ibu saya terhadap begitu. Hati-hati, Allah menguji kita. Kadang benar. Ya, hati-hati sih. Nah, ini kalau tidak kuat ujian kita, tidak kuat iman kita, kita akan ke bawah. Oh iya ya, ternyata benar. Ya, hati-hati. Prasangkanya itu. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menguatkan semua ini, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menumbuhkan iman kita dengan selalu melakukan amal saleh. Ya, menghadiri majelis-majelis ilmu untuk menguatkan tentang keilmuan kita, penguatan akidah tauhid kita kepada Allah. Ya. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang tiarah atau tatayur. Masih banyak pembahasan-pembahasan seperti ini, nanti kita bisa menambahkan literasi kita melalui kitab-kitab akidah, atau misalkan ada di media-media sosial tulisan-tulisan ustaz tentang tiarah ini untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dengan harapan kita tidak melakukan perbuatan seperti ini. Baik jemaah, barangkali ada yang mau ditambahkan dari paparan ana, atau ada yang mau disampaikan, atau ada yang mau berbagi, atau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Apa Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Anda mungkin yang umum, Ustaz. Dan ini sangat sulit untuk kita hindari. Kita hidup bermasyarakat. Kita hidup dengan saudara-saudara kita yang muslim yang variasi, di internal, di dalam keluarga. Tadi contoh, ketika kita menghadapi keyakinan di antara saudara-saudara kita ngaji sekarang, kita paham, katakanlah kita beri kepahaman oleh Allah dengan kajian ini bahwa tatayur ini sangat berbahaya dan akan menggiring kita menjadi kesyirikan. Tetapi di sisi lain, mau nggak mau dalam pelaksanaannya kita ikut dengan hal tatayur itu sendiri. Misalnya kita menikahkan anak di saat apa, kita nggak setuju nih, pihak satu pihak itu nggak setuju karena paham. Tapi pihak yang lain tidak setuju, sehingga tetap dilakukan penghitungan hari-hari baik, terus tata cara yang lain untuk terhindar dari keburukan atau bencana. Sehingga tetap ini dijalankan. Bagaimana
bagi seorang yang paham dan tidak sudah tahu bahwa ini adalah menuju kesyirikan, dengan mengikuti akhirnya tatori yang dilakukan. Gimana ukurannya ini? Maksudnya untuk menghindarkan dirinya dari menghindarkan diri kita dari perbuatan nanti kita tergolong menjadi kelompok yang menjadi syirik itu sendiri. Baik, barakallahu fiik. Pertama, kalau bicara tentang fikih khilaf, maka dalam perkara ini kita boleh melakukan islah, kita boleh berdamai. Ya, jika terkait masalah fikih khilafiyah, kita boleh berdamai. Ya. Tetapi kalau menyangkut masalah akidah, maka dalam hal ini tidak ada istilah berdamai. Karena akidah itu antara hitam dan putih. Pilihannya cuma ada dua. Bagaimana keadaan kita yang hidup di tengah masyarakat, di tengah keluarga yang masih meyakini hal tersebut? Sikap kita yang pertama adalah yang sudah tahu bahwa hal itu termasuk kesyirikan. Pertama, kita harus mendakwahkannya kepada orang-orang terdekat dengan kita. Siapa? Anak, istri, orang tua kita. Itu yang pertama kita dakwahkan. Kemudian yang kedua, setelah kita mendakwahkan orang-orang yang terdekat dengan kita, maka sayap dakwahnya kemudian diperlebar dengan keluarga besar kita. Kita punya saudara, ya, kita punya kakak, kita punya adik, kemudian kita punya paman. Jadi lebih luas area dakwahnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, dan itu tidak semua akan setuju dengan apa yang kita katakan. Memang tantangan dakwah itu seperti itu. Jangankan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW menerima tantangan hal yang sama. Bahkan orang yang sangat beliau sayangi, Abu Thalib pamannya, juga tidak disentuh dengan nilai-nilai iman. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekitar kita, masyarakat di mana kita tinggal, ya. Satu sisi kita harus berbaur dengan mereka sebagai anggota masyarakat. Tetapi di sisi lain ada nilai-nilai kemungkaran di situ. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan dalam pandangan agama adalah menarik diri. Tapi sebelum kita menarik diri, kita harus menyampaikan. Namanya dakwah itu, ya, pahit memang, kebenaran itu memang pahit dikatakan, tapi harus menerima resikonya. Wa qulil haqqu walau kana murra. Katakan yang benar itu meskipun terasa pahit. Kalau kita sudah menyampaikan yang tadi kita sudah sampaikan sama keluarga kita, anak istri kita, kemudian lingkungan kita masih melakukan hal yang demikian, maka sebaiknya kita menarik diri. Hatta itu keluarga kita, saudara kita, yang kemudian dari awal kita sudah dakwahkan, kita sudah sampaikan bahwa tidak benar melakukan demikian, tetapi kemudian terus dilanjutkan dan tidak mendengarkan nasihat kita, maka sebaiknya kita menarik diri. Menarik diri dalam hal ini bukan memutuskan silaturahim, tapi menarik diri dari kepercayaan mereka. Ya. Bagaimana cara kita menarik diri dari kepercayaan mereka? Kita punya keyakinan bahwa yang dilakukan itu, menikahkan anaknya itu karena hitungan tanggal-tanggal itu, kita punya keyakinan bahwa itu tidak benar. Itu artinya menarik diri. Menarik diri dari keyakinan bahwa itu tidak benar. Mengingkari. Kalaupun kita datang pada acara pernikahan itu selama tidak ada kemungkaran, kemaksiatan lain,
niat kita adalah sebagai anggota keluarga yang memberikan ucapan doa selamat kepada saudara kita. Tetapi keyakinan tadi menentukan tanggal itu kita ingkari. Tapi tetap hadir di tanggal tersebut. Misalkan tanggal pernikahannya tanggal 24 Agustus. Ya, ini adalah hasil hitung-hitungan. Ya, karena kita anggota keluarga, kita diajak diskusi. Kita diminta pendapat. Menurut hitung-hitungan ini diputuskan tanggal 24 karena itu tanggal yang baik begini. Kita ngajuin pendapat. Menurut pendapat saya, semua tanggal itu baik. Semua tanggal itu sama. Ya, kemudaratan, keselamatan itu adalah takdir Allah. Itu pendapat demikian. Tapi pendapat kita ditolak. Tetap dilaksanakan tanggal 24 Agustus. Ya datang aja. Tetapi niat kita sudah dari awal apa? Menarik diri, menolak. Tetapi kehadiran kita, niat kita adalah mendoakan ponakan kita, saudara kita yang menikah pada saat itu. Allahu a'lam bissawab. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, barangkali ada yang mau disampaikan lagi atau mau ditanyakan, kami persilakan. Anak lagi nanya. Ada pertanyaan. Ustaz, pertanyaan anak lanjut. Biarin Anda yang nanya. Mewakili teman-teman. Kita kalau pulang kampung, nah, cerita nih, semuanya nih punya kampung ya. Pasti ngalamin. Ketika perjalanan, kita tahu ada titik-titik yang kata Ustaz tadi udah disinggung juga. Ini tempat angker loh. Kita paham nih habis ngaji. Tapi ketika pulang kampung tetap kita melakukan. Contoh Ustaz, lakson. Itu yakin teman-teman kita juga bohong kalau mereka ujung-ujung kadang-kadang melakukan juga gitu. Deh syarat gitu. Tin daripada gue celaka gitu. Apa nih Ustaz? Tingkatan kesirikan seperti ini bagaimana kaidahnya dalam agama? Syirik itu ada dua, kecil dan besar. Bagaimana menentukan itu syirik kecil dan syirik besar? Ini sudah dibahas oleh para ulama. Menganggap ada makhluk yang bisa mendatangkan kemudaratan, keselamatan, kemudian memunculkan rasa takut, bahagia, senang, sedih, itu adalah syirik akbar. Menganggap selain daripada Allah. Tetapi kalau anggapan kita bahwa yang mendatangkan semua kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, kematian, kehidupan adalah Allah, tetapi ada rasa takut di dalam diri kita, takut terhadap makhluk selain daripada Allah. Misalkan kalau kita lewat pohon, orang yang dianggap bahwa pohon itu pohon keramat, banyak orang yang lewat di situ, misalkan kalau tidak ngelempar uang mati misalkan gitu kan. Sakit misalkan. Ya. Sebenarnya bukan karena kita takut, sebenarnya bukan karena kita percaya kepada dia, tetapi yang justru akan menimpa kita itu adalah takut jangan-jangan nanti saya akan sakit ketika saya tidak melemparkan itu. Berarti iman kita pada saat itu dalam keadaan turun. Kita belum yakin bahwa apa yang kita takutkan itu adalah makhluk Allah. Dan kita membenarkan, apalagi kalau ada sampai dikatakan, daripada saya sakit mendingan saya lempar uang ke situ. Nah, ini yang repot juga. Sama saja. Karena kan orang tidak melempar uang ke situ karena tidak mau sakit. Apa bedanya kita dengan mereka? Justru kita tunjukkan kepada orang bahwa anggapan itu tidak benar. Kita lewat pohon itu tidak melempar uang, kemudian kita sehat, ini yang akan
membenarkan. Tapi kalau kita sakit, nah hati-hati. Aku bilang kan, ini ujian juga bagi kita. Ya, ini ujian bagi kita. Kalau kita sehat, tidak melempar uang ke pohon itu, ini akan menjadi pengingkaran. Oh, ternyata dia sehat. Tetapi kalau kita sakit, karena kita tidak melempar uang, ini akan menjadi pembenaran bagi mereka. Di sinilah letak ujiannya. Tapi memang sebaiknya kita harus buktikan. Sebagaimana anggapan sial orang-orang jahiliyah ketika menikahkan pada bulan Syawal. Mereka beranggapan kuat bahwa akan terjadi bahaya, akan terjadi sesuatu, bahkan menyebabkan kematian. Ditantang oleh Rasulullah, dibuktikan. Ternyata alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Justru memang harus ada orang. Ya. Tapi itu dia Ustaz, orangnya yang berani itu belum ada. Ya. Dan itu harus dibuktikan. Ya. Maka kalau kita juga sama dengan mereka, ya apa bedanya? Kita juga telah jatuh pada apa? Pada kesyirikan. Karena kita takut kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada, betul. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Agak jeboleh nggak mulai. Praktik di masyarakat ya. Bisa jeboleh paling banyak. Azan itu kan misalnya orang mau kubur kita harus ajarin dulu. Nah, terus kemudian kalau lahiran anak diajari. Nah itu mungkin pertanyaan saya itu benar harus dilakukan atau tidak? Nah, terus cara kita menolaknya itu yang tadi disebut, karena kan kita masyarakat tahunya di komunal diajari, kalau orang lahir diajari Meninggal. mungkin ada Baik. Bicara tentang azan itu syariatkan karena adanya salat. Ya. Jadi sekali lagi azan itu disyariatkan karena adanya salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali melaksanakan ibadah salat, maka kebingungan para sahabat bagaimana mengumpulkan orang-orang. Sehingga muncullah beberapa pendapat di kalangan para sahabat. Ada yang dengan memukul pentongan, ada yang dengan membunyikan trompet, ada yang dengan menyalakan api, ya. Nah, semua yang diusulkan sahabat itu ditolak oleh Rasulullah karena menyamai ibadah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada salah seorang sahabat dalam mimpinya, kalimat azan tadi dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah pada pagi harinya dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan inilah seruan yang akan kita gunakan untuk memanggil orang salat. Ini asbabnya adanya azan karena syariatnya adalah syariat salat. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan saat sekarang ini, di mana azan ini dikumandangkan bukan cuma sekedar untuk sholat, tapi misalkan ada orang yang meninggal dunia, akan diturunkan ke kuburan, itu juga diawali dengan azan. Bagaimana pendapatnya? Ulama, ya, sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa perbuatannya termasuk perbuatan bid'ah. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu sesuatu yang baik. Ya. Kadang kalau dikatakan bid'ah kan anggapannya itu kan baik, ngapain dilarang-larang, itu baik. Oke, itu baik. Kalau sholat subuh ditambah 5 rakaat, baik apa tidak? Baik. Kenapa tidak boleh? Ya karena ketentuannya demikian dari Rasulullah. Sama. Ya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Jika seandainya itu baik, pasti sudah dilakukan pada zaman Rasulullah. Emangnya tidak ada yang meninggal pada zaman Rasulullah?
Banyak yang meninggal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Rasul tidak melakukan demikian. Ya. Yang kedua, pada saat kelahiran anak. Nah, ini khilaf di kalangan ulama. Ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang juga tidak membolehkan. Karena tadi tidak membolehkan itu karena dianggap suatu perkara yang baru. Tapi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau membolehkan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah pertama kali kepada bayi. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Rasul memakan kurma dikunyah kemudian diberikan kepada bayi, membisikkan kalimat-kalimat thayyibah. Dengan alasan seperti itu adalah bahwa mengadzankan bayi yang lahir itu dibenarkan. Jadi ini khilaf. Ya. Khilaf. Tetapi kalau tadi kuburan itu ya sepakat sebagian besar ulama bahwa itu adalah perkara yang baru yang diadakan. Allahu a'lam bishawab. Fadal. Panjang kalau ini. Kebiasaan dahulu saya tadi. Jadi setiap kita pindah rumah, kita itu mengundang tetangga-tetangga, ada gitu biasa seharian. Oh apa? Namanya perkenalan. Nah itu disusul selamatan rumah lah bahasanya gitu. Supaya keluar gini atau apa sih? Itu ada tidak tuntunannya satu? Karena mau beda lagi nggak punya begitu maksudnya gitu. Berapa kali pindah rumah? Berarti rumahnya banyak dong. Pertama, kalau bicara tentang tuntunannya, apakah Rasul melakukan demikian? Tentu kita tidak menemukan riwayatnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah pindah rumah. Ya rumahnya di situ. Ya. Lalu perkara ini kemudian kita tarik kepada ibadah lain. Kita dianjurkan untuk tahaddus bin ni'mah. Apa itu? Menceritakan nikmat kebaikan kita yang Allah rezekikan kepada kita. Kita pindah rumah, ya, karena kita adalah anggota baru di situ, maka memang adabnya kita memperkenalkan diri. Itu satu hal yang bagus, tidak melanggar aturan agama. Kita memperkenalkan diri kepada RT setempat, warga, tetangga kita. Karena yang pertama kali menolong kita terjadi musibah adalah tetangga kita. Perkenalan, itu satu hal yang baik. Kemudian yang kedua, mengundang orang ke rumah kita untuk makan-makan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas diberikan rezeki rumah itu juga sesuatu yang sangat dianjurkan. Tidak ada niat lain kecuali bersyukur kepada Allah. Tidak ada niat lain selain bersyukur kepada Allah dan memperkenalkan diri kita. Saya ini anggota baru di sini. Kemudian kita memberikan makan kepada orang lain. Ini juga dalam rangka syukur kepada Allah. Bahkan pahalanya memberi makan kepada orang lain itu sangat luar biasa. Ini sesuatu yang sangat yang baik. Dan yang akan menjadi masalah adalah ketika harus melakukan demikian. Nah ini yang repot. Pokoknya kalau enggak begitu, nanti rumah kamu kebakaran. Nah baru muncul hukum haramnya di sini. Ya. Kalau tidak melakukan demikian, maka jin rumah kamu akan tetap di situ. Nah, inilah baru kemudian muncul sial-sial itu karena anggapan tadi. Tetapi kalau keyakinan kita saya mengundang mereka untuk hanya sekedar syukur nikmat, kemudian memperkenalkan diri saya, itu adalah sesuatu yang terpuji. Allahu a'lam bishawab. Ini jadi kapan kita mau diundang ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita atau batasan ini disebut tatoyur atau ini kita melakukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Contoh kayak orang
saya nambah lagi di atas umur 40 karena nanti setelah umur 40 potensi sindrom potensi sakit ada. Terus kayak orang mau safar, peraturan cuaca dulu kan itu bisa ada itu batasannya kita melakukan sesuatu itu Oke, baik, insyaallah. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatayyur itu adalah anggapan sial berdasarkan prasangka dan dugaan. Perlu dibatasi, berdasarkan prasangka dan dugaan. Tetapi kalau ilmu pengetahuan karena berdasarkan teori dan kajian, ya, maka sesuatu yang dibenarkan. Contoh perkiraan cuaca, ya, mereka punya alat, Pak, ya. Kemudian musim hujan, kemudian terjadinya badai, itu bisa diukur, Pak. Ini bukan tatayur namanya. Ini bukan tatayur. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Rahman, Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ar fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, jika kalian ingin menembus penjuru langit dan bumi, silahkan kalian tembus. Kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka berkembanglah sampai orang ke planet, ya, sampai orang ke bulan, kemudian ada pesawat. Ini ilmu dan itu dibenarkan. Nah, cara membedakannya dengan tatayur seperti apa? Kalau tatayur itu dia tidak melihat kepada kondisi cuaca. Meskipun teduh, ya, terang, kemudian dia mau berangkat safar karena dalam hitung-hitungannya ini adalah tanggal yang tidak baik, dia tidak jadi berangkat, Pak. Dia tidak jadi berangkat karena dia percaya itu tatayur. Tetapi kalau dia tidak jadi berangkat karena ada dari BMKG mengumumkan bahwa sore nanti akan terjadi badai, ya, akan terjadi hujan lebat, dia urungkan niatnya untuk tidak berangkat, itu bukan termasuk tatayur, ya. Karena itu apa? Melalui kajian-kajian ilmu pengetahuan, ya, beda dengan tatayur. Nah, orang yang bertatayur, meskipun BMKG mengatakan bahwa sore nanti terjadi badai, kalau hitungan orang pinternya nggak masalah, dia tetap berangkat. Itu tatayur. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini memperjelas saja, Ustaz. Yang tadi yang tatayur terhadap makhluk halus, makhluk gaib, jin, alam gaib, ya. Kita punya keyakinan bahwa kita meyakini alam gaib, makhluk gaib jin. Dan jin banyak yang jahat dan ada juga yang baik. Nah, ketika kita meyakini ini, tadi keyakinan kita terhadap hal yang buruk karena pengaruh dari jin, apakah jadi tatayur? Walaupun tadi jin itu kan nggak bisa dilihat, cuman mungkin bisa diterka dengan apa? Bisa dengan oh ini tempat yang angker, oh ini tempat yang memang tempat jin, kemungkinan begitu. Bahkan ada orang yang melihat penampakan misalnya gitu ya. Ya, Anda secara pribadi mungkin kadang-kadang suka ngelihat yang berkelebat atau apa, walaupun mungkin dengan rasa takut sendiri. Jadi kita bukan tidak punya keyakinan menyampingkan keyakinan kepada Allahnya, tapi gangguan makhluk alam gaib ini kita kan harus punya rasa takut juga tentunya. Bahkan kita seperti ke manusia, ada preman badannya besar, kan kita takut. Dan kita berlindung dari mereka supaya mereka mengganggu. Contoh, ketika kita lewat kita permisi sama mereka. Kalau kita songong mungkin kita dikepuk sama dia misalnya, apa seperti itu. Baik, insyaallah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rasa takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap diri kita sendiri. Takut terhadap kehilangan orang yang kita cintai.
takut terhadap gangguan makhluk Allah yang lain, itu adalah ujian. Dan itu tidak bisa dihilangkan rasa takut, Pak. Itu manusiawi, setiap kita sudah dibekali rasa takut. Ketika kita melewati suatu tempat yang dianggap angker, yang dianggap angker, satu, luruskan pemahaman kita bahwa tidak ada yang namanya tempat angker. Itu pertama dulu. Jadi luruskan pemahaman dan niat kita bahwa tidak ada yang namanya tempat angker. Yang kedua, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak memiliki pengaruh apa-apa kecuali atas izin Allah. Jin, syaitan, iblis, mereka tidak akan bisa apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Itu. Kalau sudah dua keyakinan ini muncul di dalam diri kita, kemudian kita sengaja lewat, ya, karena keyakinan kita sudah kuat, tiba-tiba muncul benar tuh jin. Tiba-tiba muncul benar tuh, sosoknya asli lagi, yang tingginya seperti pohon kelapa, muncul di depan kita. Apa yang kita lakukan? Pasti takut itu akan muncul, ya, pasti takut itu akan muncul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bacaan-bacaan tertentu ketika ada gangguan-gangguan jin, syaitan dan iblis. Ya. Misalkan kita mengucapkan apa? A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ditambah dengan baca ayat kursi, ya. Kadang kalau udah berhadapan gitu ayat kursinya hilang, ada kursinya aja lempar. Ayatnya hilang, yang ada kursinya aja. Kalau udah lupa, ya, sudah lupa baca ayat kursi, sudah lupa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa? Takutnya udah duluan sudah kabur gitu. Itu bukan tatayur. Bukan tatayur. Ya karena memang kita dibekali rasa takut. Cuman bagaimana kita bisa melawan rasa takut kita? Nah, disinilah diuji keimanan kita kepada Allah. Kalau kita betul-betul yakin bahwa kita lebih kuat, bahwa kita lebih hebat daripada mereka, yakin dengan hadis Nabi, ya silakan kalau mau uji nyali sekarang gitu. Itu Pak. Jadi bukan tatayur. Tapi kalau misalkan ada alternatif jalan, jangan juga kemudian coba-coba. Sudah ada alternatif jalan yang dimana ada aman, nyaman. Saya mau milih jalan yang angker ini. Saya akan tunjukkan. Ya, ini juga kita emang kita melawan, ya, melawan atas apa yang menjadi sangkaan. Tapi memang sekali lagi kalau dua tadi kita sudah punya keyakinan itu, insya Allah kita terlepas dari tatayur. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.